Di sini kami akan menjelaskan proyek UAS kami tentang web. Jadi sebelum kami menjelaskan tentang proyek kami, di sini saya akan menyebutkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Arifah Pratiwi dengan NIM 12192545. Yang kedua ada Arina Fitriani dengan NIM 12192134. Yang ketiga ada Cynthia Pramudita Anggreni dengan NIM 12191733. Yang keempat ada Dewi Fitriana dengan NIM 12191496. Dan yang terakhir ada Wada Tunisa dengan NIM 12190787. Ya, di sini selanjutnya ada pengertian tentang web GIS. Jadi di sini GIS adalah singkatan dari Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografi. GIS merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengelola input, manajemen, dan output data spasial atau data yang bereferensi geografis. Setiap data yang merujuk lokasi di permukaan bumi dapat disebut sebagai data spasial bereferensi geografis. Nah, selanjutnya apa itu WebGIS? WebGIS merupakan aplikasi Geographic Information System yang dapat diakses secara online melalui internet ataupun web. Pada konfigurasi WebGIS ada server yang berfungsi sebagai web server yang bertugas memproses permintaan peta dari klien dan kemudian mengirimkannya kembali ke klien. Selanjutnya di sini ada materi-materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada persiapan dan install template. Yang kedua ada rancang database. Yang ketiga design from input. Yang keempat input data sekolah ke database. Yang kelima tampil data sekolah. Yang keenam edit data sekolah. Yang ketujuh hapus data sekolah. Yang kedelapan pemetaan. Yang kesembilan ada penggunaan CRUD bagian 1. Selanjutnya juga ada pengguna CRUD bagian 2. Lanjut di sini juga login, lalu instalasi template, pemetaan lokasi sekolah, menambahkan gambar, dan menampilkan detail. Baik, saya Cynthia akan menjelaskan yang pertama persiapan dan install template. Yang pertama, kita akan install code Igniter 3 dan install template-nya terlebih dahulu. Sini sudah install. Setelah diinstal, kita ekstrak file. Setelah diekstrak untuk code Igniter 3, diubah nama menjadi GIS strip sekolah. Dengan binary admin ini, diubah nama menjadi template. Setelah sudah, untuk template, kita kopas di folder GIS strip sekolah. Nah, untuk konfigurasi, kita masuk ke Visual Studio Code terlebih dahulu. Lalu kita buka folder GIS strip sekolahnya. Lalu kita buka folder application. Lalu buka lagi di folder application ini, buka folder config. Setelah itu buka file autoload.php di folder config. Lalu di sini di bagian libraries, di bagian sini kita tuliskan session, from validation, dan upload. Selanjutnya untuk konfigurasi yang kedua, buka lagi di bagian autoload sama tapi di bagian helper. Jadi sini kita tambahkan URL, from, dan file. Nah, setelah itu kita tetap masih konfigurasi di sini, tetap masih di folder config di application ini di config.php untuk base URL-nya. Untuk base URL ini bisa kalian ketik seperti ini di bagian base URL-nya. Dan di sini buat file
akses. Dan ketik seperti ini. Jadi gunanya ini apa dan apa sih fungsinya gitu. File htaccess adalah untuk membatasi akses ke file tertentu atau direktori di internet atau interna untuk menentukan halaman web tertentu yang akan diakses ketika ada permintaan file oleh browser. Di sini membuat template. Nah, kita buat folder di application dengan nama layout ya, seperti ini. Di sini kita buat file di layout dengan nama vcontent.php, vfooter.php, vhead.php, vheader.php, vnav.php, dan vwrapper.php. Lalu setelah kita membuat ini, kita buat dulu controller dengan nama home di PHP. Dan di sini seperti ini kodeannya. Di sini titelnya pemetaan sekolah. Di sini isinya view pemetaan. Jadi kita harus membuat di view file dengan nama view pemetaan. Dan di sini ada public function construct. Jadi ini berfungsi di dalam yang dieksekusi seperti. Di sini ada parent construct. Jadi ini untuk menjalankan construct pada parentnya. Di sini juga ada public function index. Jadi ini merupakan pendeklarasian function dalam class. Dan selanjutnya, jadi kita sudah ya membuat di pemetaan PHP. Di sini ada vcontent. Nah, jadi ini gunakan untuk memasukkan variabel isi ke dalam parameter. Di sini ada vhead PHP. Jadi, hasil dari yang base URL ini harus sesuai dengan file CSS kita. Karena kita menggunakan base URL ke code igniter. Maka kita perlu mengaktifkan juga helper URL seperti yang sudah kita buat tadi ya di bagian config PHP. Dan selanjutnya ada vnav. Jadi elemen tag nav biasanya link major yang merujuk kepada halaman lain pada website kita. Nah, tadi di sini ada base URL. Jadi itu apa sih? Jadi ini untuk menyisipkan file akses agar di localhost dan di server hosting dapat bekerja. Dan di sini ada vfooter PHP dan di sini vfooter dan ini ya footernya. Ini hasil dari footernya. Di sini ada nama di sekolah, selalu ada tanggal, ada nama user dan di sini loginnya. Jadi ini sesuai kita loginnya. Di sini ada page inner dan page wrapper. Jadi page inner adalah halaman selain homepage yang ada di suatu blog atau domain. Sedangkan page wrapper adalah memberikan sentuhan pada CSS. Terakhir ada vwrapper PHP. Jadi di sini ada requires ons. Jadi ini adalah fungsi untuk menyertakan sebuah file PHP ke dalam file PHP lainnya dan memastikan file yang disertakan tersebut hanya dieksekusi sekali saja. Nah, selanjutnya yang kedua ada rancang database. Nah, pertama kita harus ketik di localhost di browser kalian di localhost terusnya php my admin. Jadi seperti ini, lalu kita buat database dengan nama di sekolah, kemudian buat dua tabel ya, tabel sekolah dan tabel user. Dan di tabel sekolah ini berisi dengan ID sekolah, nama sekolah, alamat, status sekolah, kepala sekolah, latitude, longitude, keterangan gambar. Sedangkan untuk tabel user, itu ada ID user, nama user, username, dan password. Nah, lalu setelah itu kita konfigurasi, setelah kita sudah membuat database tersebut, kita buat buka di application, di folder application, langsung folder config, kita buka di file autoload PHP. Tadi kita sudah membuat ya sampai dengan upload, lalu kita tambahkan database karena kita sudah membuat database
tadi. Selanjutnya di sini kita buka. Lalu sini kita buka di foldernya ya. Folder application, di folder config, lalu di database PHP. Di sini dan nama database kita ganti menjadi GIS strip sekolah. Selanjutnya di sini yang ketiga ada design from input. Nah, yang pertama kita buat dahulu file sekolah .php ya di controller, lalu buat controller dengan function index. Untuk titelnya di sini ada data sekolah dan untuk isinya diambil dari view data sekolah. Lalu kita buat ya file dengan nama data sekolah di folder view. Lalu kita di sini mengaktifkan menu terlebih dahulu di bagian vnav PHP yang telah kita buat tadi di awal, yang isi seperti ini, dan ini yang akan tampil di WebGIS. Selanjutnya kita buat function lagi, function baru di controller sekolah PHP tadi yang telah kita buat ya, dengan nama functionnya itu input, functionnya input, dengan titelnya input data sekolah. Lalu untuk isinya itu diambil dari view data sekolah. Dan langsung kita buat input data sekolah di view ya. Selanjutnya, di sini ada validasi. Nah, ini validasi. Di sini ada validasi error. Di sini ada validasi data tidak boleh kosong. Kita membuat validasi error itu adalah bentuk pesan yang semisal kita mengosongkan from, maka pesan errornya akan muncul. Selanjutnya di sini ada from input, di sini codingannya, dan ini hasilnya dari from input, dan kita melihat dari from opennya. Ini adalah form pembuka yang mengizinkan kita untuk mengunggah berkas, dan sini ada from close-nya. Jadi ini digunakan untuk membuat tag penutup ya, tag from. Nah, selanjutnya sebagai contoh di sini ada input nama sekolah. Jadi nama sekolahnya itu harus sama dengan file yang ada di database yang telah dibuat. Jika tidak sama, ini akan mengalami error. Nah, selanjutnya di sini untuk script dari petanya. Jadi sepertinya ya, di sini kita melihat ya ada di sini. Ini merupakan koordinat pusat dari peta. Dan sedangkan di sini ada 14. Ini adalah jarak pandang dari peta. Jadi seperti ini tampilan untuk petanya di bagian lokasi sekolah. Baik, selanjutnya dengan saya Dewi Fitrana akan menjelaskan di bagian 4 mengenai input data sekolah ke database. Yang pertama-tama kita cek kembali bagian view. Di sini view underscore input underscore data sekolah titik php di bagian from open. Kita cek kembali di sini. Di bagian ini, sekolah ini kita ambil dari kelas sekolah yang ada di controller. Dan input ini kita ambil dari bagian public function-nya. Dan lalu di kelasnya itu ada from group. Kita buatkan labelnya, yaitu nama sekolah, name-nya itu nama underscore sekolah. Dan di bagian div kelasnya itu, kita buat lagi labelnya dengan alamat. Lalu, yang ketiga kita buatkan labelnya dengan status sekolah. Lalu pilih sekolah. Label yang ketiga itu ada status sekolah. Lalu kita buatkan pilih status sekolahnya buat pilihan antara negeri ataupun swasta. Dan kita buatkan kepala sekolahnya, label kepala sekolah, dan label latitude
label longitude, dan label gambar untuk kita menginput gambar. Dan jangan lupa kita buatkan primary-nya untuk mengunci data simpan dan atau kita reset. Lalu buatkan form validation pada script sekolah.php. Di dalam script sekolah.php ini kan ada di controller. Kita buatkan seperti ini. This form validation. Kita buatkan ini required harus diisi. Ini berfungsi untuk memastikan semua data wajib diisi dan data harus sudah benar. Itu namanya form validation. Yang akan dihasilkan seperti ini jika kita tidak mengisi atau ada yang belum terisi, pastikan ada notasi seperti ini. Adanya notasi seperti ini ditangkap oleh ini, view input data sekolah. Lalu kita buatkan satu file model dengan nama m_sekolah.php. Ini untuk cara penyimpanannya kita buat di file model, dimana kita membutuhkan public function untuk menyimpan data, dan lalu kita panggil dari database insert dbl_sekolah. Kita buatkan tabel sekolah ini dan kita panggil. Lalu kita masukkan input data ke dalam controller file sekolah, dimana kita akan menginput adanya nama sekolah, adanya alamat, adanya status sekolah, adanya kepala sekolah, latitude, longitude, keterangan, gambar. Di sini kita input semua. Setelah itu kita buatkan construct untuk memanggil simpan data di dalam model sekolah yang sebelumnya kita sudah buat ke dalam sekolah.php. Ini public function contract, di mana di situ load akan terhubung dengan model, di mana model ini kita simpan dengan nama m_sekolah. Lalu buatkan pesan di bawah input data yang sudah dibuat untuk penanda kalau data yang kita simpan sudah berhasil tersimpan, dan di bagian controller file sekolah.php. Di sini kita berikan penanda untuk peringatan bahwa data yang kita sudah isi dan kita sudah simpan akan muncul dengan notice. Data berhasil disimpan. Jika misalkan data belum tersimpan, akan didirect, akan mengembalikan ke data atau ke halaman web sebelumnya. Lalu pesan tersebut akan ditangkap ke view, di bagian view nih, v_input_data sekolah.php untuk memberitahukan notifikasi data yang tersimpan tersebut. Ini menandakan bahwa data kita sudah tersimpan. Dengan kita memberikan komentar juga dengan notifikasi pesan data berhasil disimpan. Dan hasil input data ke database bagian TBL sekolah hasilnya seperti ini. Yang kelima, ada tampil data sekolah. Menampilkan database data sekolah yang sudah diinput ke halaman data sekolah. Yang pertama-tama, langkah pertamanya, buatkan satu buah function tampil di dalam file model. Di bagian file model nih, kita berikan nama m_sekolah.php. Kita buatkan function tampil, dimana kita buatkan this. Ini database, kita select dan kita ambil dari TBL sekolah dan kita order
dari ID sekolah. Lalu kita buatkan satu file view dengan nama view_data sekolah.php untuk menampilkan data sekolah dalam bentuk table. Ini kita buatkan div bagian tabelnya, dimana terdapat dari TH-nya kita buatkan nomor, nama sekolah, alamat, status sekolah, kepala sekolah, gambar, dan action. Hasilnya seperti ini. Lalu tambahkan script sekolah pada function index. Untuk menampilkan hasil data sekolahnya, buka file controller sekolah.php. Dalam function index, tambahkan sekolah, this, kita ke model sekolah, lalu kita tampil. Ini, dalam codingannya seperti ini. Lalu panggil variabel sekolah ke bagian view. Ini view_data sekolah.php dan isi table data sesuai dengan nama table di database. Buat juga tombol untuk edit dan hapus data. Ini di sini kita buatkan, jangan lupa kita buatkan bagian ini edit dan hapus. Ini hasilnya seperti ini. Di sini terdapat dari tabelnya nih, tabel data sekolahnya. Di sini terdapat edit dan terdapat hapus. Yang keenam, ada data edit sekolah. Buatkan dua buah function di folder model. Yang pertama, untuk memanggil data sekolah, kita buatkan function public functionnya detail di bagian ID sekolah. This database select, kita ambil select dari tabel sekolah. Lalu untuk mengedit data sekolah, kita buatkan juga public functionnya edit dari ID sekolah dan kita update ke tabel sekolah. Lalu buat file di folder view dengan nama v_edit_data sekolah.php untuk desain tampilan edit sekolah sama dengan tampilan input sekolah. Jadi kita kopas semua tuh yang ada di file input data sekolah, lalu kita paste ke sini, ganti dari form_open_multipart, dan ini kita ambil dari kelas yang ada di controller dan inputnya itu yang ada di public function. Kita ubah menjadi public functionnya edit. Buat function di file controller sekolah.php, lalu copy paste bagian input validasi dan if. Ini public functionnya yang kita kopas dari bagian edit, lalu tambahkan sekolah ini ke model, lalu ke detail. Lalu ganti dari this ke model sekolah, simpan menjadi ke edit, dan ganti dari pesan ini data berhasil disimpan ke pesan data berhasil diedit. Lalu ganti redirect kelas sekolah dan public function input menjadi redirect sekolah. Kita ambil dari kelas controllernya saja. Karena edit berdasarkan ID, maka tambahkan ID sekolah. Lalu untuk mengaktifkan tombol edit data sekolah, buka file di bagian view data sekolah.php. Di dalam href tambahkan kurang dari tanda tanya sama dengan batch URL-nya. Ini kelas yang ada di controller dan edit yang ada di public function.
kita buatkan nilainya dari ID sekolah. Jangan lupa yang ininya kita buatkan edit. Selanjutnya, agar from input datanya tidak kosong, maka tambahkan di dalam value. Seperti ini value-nya. Dari sekolah ke kepala sekolah. Dan dari sekolah ke latitude untuk mengetahui di bagian pemetaan. Dan di sini juga sekolah ke longitude. Jarak dari pemetaannya peta secara otomatis. Di sini ada sekolah dan keterangan. Agar posisi di mapnya sama dengan koordinat di data sekolah yang akan diedit, maka di file view edit data sekolah.php ganti group collection. Yang ini menjadi calculation ini secara otomatis. Agar kita tidak usah manual seperti ini untuk menulis latitude dan longitude-nya. Biar si sekolah ini, data sekolah dan latitude ini sama longitude ini agar diisi secara otomatis, karena ini di kesini nanti akan secara otomatis latitude dan longitude-nya. Dan untuk memunculkan pesan perubahan data di file bagian view edit data sekolah.php, copy bagian notifikasi data pesan data berhasil disimpan lalu paste ke file view data sekolah. Yang sebelumnya kita sudah buatkan notifikasi pesan yang sudah tersimpan, lalu kita paste ke bagian data sekolah. Seperti ini. Dan nanti dari sini yang hasilnya sudah tersimpan akan seperti ini. Ini bagian data sekolah yang sudah tersimpan. Saya Arina Fitriani akan menjelaskan yang ketujuh tentang hapus data sekolah. Untuk mengaktifkan tombol hapus di data sekolah, buka dulu kita yang pertama p_datasekolah.php. Lalu kita copy yang tag php base URL ini. Kemudian editnya yang ini kita ubah menjadi hapus. Terus return confirm apakah data ingin dihapus. Ini gunanya itu untuk pemberitahuan jika kita ingin menghapus datanya. Setelah itu kita ke file m_sekolah.php buat function untuk menghapus data sekolah. Nah, ini public function hapusnya. This dbwhere id_sekolah. Variabel datanya juga di id_sekolah. This dbdelete dari tabel atau tbl_sekolah variabel data. Dan ini hasilnya atau runningan dari codingan yang kita buat. Nah, return confirm apakah data ingin dihapus. Nah, ini apakah data ingin dihapus. Jika emang kita ingin menghapus datanya, kita tinggal klik OK. Jika kita tidak menjadi menghapus datanya, kita klik cancel. Setelah itu, buat juga function di controller file sekolah.php. Nah, public function yang kita buat itu public function hapus. Variabelnya itu id_sekolah. This the user login, check login. Variabel data array id_sekolah dari data id_sekolah dan variabelnya juga dari id_sekolah. This-nya itu kemana kita loadnya, itu ke file m_sekolah, yaitu untuk menghapus datanya. This session, nah nanti akan ada set flash data, juga ada pesan nanti nih, pesan data berhasil dihapus. Dan redirect itu kembali ke halaman awal, yaitu kembali ke halaman sekolah atau ke halaman data sekolah. Nah, ini contoh runningannya yang udah kita runningin. Jadi
set flash data pesan, data berhasil dihapus. Nah ini pesannya, data berhasil dihapus jika kita menghapus salah satu datanya. Dan redirect itu kembali ke halaman data awal atau data ke halaman awal, yaitu ke halaman sekolah atau data sekolah. Nah, jadi setelah kita klik hapus datanya, langsung kembali ke halaman ini. Selanjutnya yang ke-8 itu ada pemetaan sekolah. Sebelum kita ke codingannya, kita buka dulu salah satu web, yaitu web leafletjs.com. Nah, ini tampilan webnya. Dan nanti ada beberapa codingan yang kita ambil dari web ini. Setelah itu kita masuk ke codingannya, kita ke file m_sekolah.php dan di m_sekolah.php kita copy salah satu codingannya, yaitu public function tampil yang digunakan untuk menampilkan nanti di runningannya. This db select digunakan untuk menyeleksi atau satu atau beberapa field saja pada suatu query. This db from digunakan untuk memilih tabel yang akan diseleksi. Nah, tabelnya itu berasal dari tabel underscore sekolah yang udah kita buat di PHP MyAdmin. This db order by digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan nilai. Dan data yang kita urutkan itu data dari ID underscore sekolah. Return this db get result. Selanjutnya kita ke sekolah.php. Di sekolah.php kita copy juga salah satu codingannya, yaitu public function construct. Parents construct, di slot-nya kita ke model, dan di model itu kita ke file m_sekolah. Kemudian kita paste ke home. Nah, di home, salah satu codingan di home yaitu ada public function index. This user login, check login. Variable data array, title-nya pemetaan sekolah. Nah, di home ini kita tambahin salah satu variabel yaitu sekolah. This-nya ke m_sekolah dan tampil, gunanya untuk menampilkan datanya. Isinya itu yaitu view pemetaan. This slot view, layout, wiper, variabel data. Nah, kemudian ke v_pemetaan.php. Nah, ini kita tambahin di v_pemetaan.php ini dari web tadi, dari leafletjs.com-nya yaitu tag php for each variabel sekolah adalah nama variabel yang kita gunakan as variabel k. Variabel k merupakan nama variabel yang mewakili nilai indeks yang ada di dalam variabel array. Dan variabel value L marker, variabel value yaitu ada latitude dan longitude yang udah kita buat di PHP MyAdmin-nya juga. Dan ikonnya itu icon underscore sekolah. Add to my map. Bin pop up, nama sekolah. Value, nama underscore sekolah. Nah, value ini alamat, value alamat, status, value-nya status underscore sekolah, keterangan, value-nya keterangan. Dan value ini juga udah kita buat di tbl underscore di PHP MyAdmin. Nah, ini codingan untuk menambahkan icon. var icon underscore sekolah, iconnya itu base URL digunakan untuk membangun URL untuk mengakses resource yang berada di directory root web. Kita simpan di folder yang bernama icon, dan file gambarnya kita simpan dengan nama sekolah.png. Size-nya 35,45. Nah, ini hasil runningan codingannya. Nah, ini iconnya, yang merah-merah ini iconnya. Jadi nanti icon ini kita pencet, maka akan menampilkan nama sekolah, alamat, status sekolah, dan keterangannya. Selanjutnya yang ke-9 itu ada penggunaan CRUD bagian 1. Yang pertama, sebelum kita buat codingannya, kita isi dulu di PHP MyAdmin-nya datanya untuk data usernya. Ada namanya, ada username-nya, dan ada password-nya. Setelah kita buat di PHP MyAdmin-nya datanya, kita pertama ke codingan user.php. Di user.php ini kita buat public function index, variable data array, title-nya itu data user. Nah, di sini kita tambahin user, this-nya ke model m_user. Dan ada tampil, digunakan itu untuk menampilkan.
isinya itu dari v_data user. This load view digunakan untuk menghubungkan ke view layout v_wiper. Yang kedua, kita buat sebuah model dengan nama m_user.php. Dan class-nya ini kita beri nama m_user, ekstensinya ke ci_model. Public function yang kita buat pertama itu public function tampil. This db select, this db from itu dari data php admin-nya itu dari data tbl_user. This db order by itu dari id_user. Return this db get result. Nah, ini public function buat menampilkan. Kita balik lagi ke user.php. Kita tambahin class di sini, yaitu class-nya kita beri nama user. Extensinya itu ke ci_controller. Public function constructs. Metode constructs selalu dieksekusi saat pertama kali objek dibuat, gunanya untuk mempersiapkan objek yang kita buat sebelum kita gunakan. Parents construct. Dengan memanggil manual parents construct, kita bisa menjalankan seluruh konstruktor dari parent class-nya. This load model m_user digunakan untuk menghubungkan ke model. Nah, di model kita hubungkan ke file m_user. This user_login check login. Lalu kita ke v_data user.php. Div class full sm12. Full sm12 ini digunakan untuk mengatur grid pada monitor yang berukuran tabel. Jadi ukuran tabel ini ukurannya 12. Dan ini notifikasi pesan bila data berhasil disimpan. Nah, jadi codingan ini digunakan untuk notifikasi atau pesan nanti jika kita berhasil menyimpan datanya. Lalu ke tabel. Tabel class, tabel responsive, tabel border. Tabel border digunakan untuk membuat tabel yang memiliki garis dan class tambahan pada bootstrap untuk mendesain tabel. Nah, ini tabel border ini nih, bordernya ini nih, garis-garis ini nih. Yang pertama itu ada nomor. Tabel itu yang pertama ada nomor, nama user, username, password, dan action. Action itu digunakan untuk nanti bisa kita misalnya pengen mengedit data usernya atau kita pengen menghapus data usernya. PHP nomor sama dengan 1 for each. For each akan menampilkan semua isi array dengan perintah yang lebih singkat daripada menggunakan perulangan for. Nah, di sini ada td variabel nomor plus plus. Itu gunanya untuk menampilkan nomor berikutnya. Jadi nomor itu akan bertambah dengan sendirinya tanpa kita harus membuat datanya. Jadi misalnya kita ingin menambahkan ini kan baru 2. Nah, kita ingin menambahkan yang ketiga. Jadi nanti nomor ini akan bertambah secara otomatis. Dan di sini value underscore nama user, value username, value password ini juga udah kita buat di PHP MyAdmin-nya, di tbl underscore user di PHP MyAdmin. Jadi nama underscore user, username, password ini sesuai nama yang udah kita buat di PHP MyAdmin-nya, nggak bisa sembarangan. Nah, ini href base URL user edit ini gunanya untuk kita mengedit datanya, dan ini base underscore URL hapus gunanya untuk kita menghapus datanya. Dan ada return confirm, apakah data ingin dihapus? Jika iya, nah apakah data ingin dihapus ini pesan jika kita ingin menghapus data, kita yakin nggak ingin menghapus datanya. Nah, ini contohnya. Apakah data ingin dihapus? Oke, batal. Dan ini tampilan dari data usernya. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ke-10 akan dijelaskan tentang pengguna root bagian 2. Yang pertama ada input data user. Nah, di sini ada alat danger. Biasanya digunakan untuk pemberitahuan proses yang gagal dilakukan, dan alat disable untuk membuat alert yang mempunyai tombol close. Flash data digunakan untuk menampilkan pesan sukses ketika seseorang memposting komentar pada situs. Form group bisa memisahkan masing-masing form dan sekaligus untuk membuat label untuk masing-masing form.
BTN-SM merupakan kelas Bootstrap untuk membuat tombol dengan ukuran kecil. BTN Primary merupakan kelas Bootstrap untuk membuat tombol warna biru. BTN Success merupakan kelas Bootstrap untuk membuat tombol berwarna hijau. Yang kedua, user PHP. Karena kita sudah memasukkan perpustakaan validasi form di constructor, kita bisa mengaksesnya lagi dengan menggunakan konvensi this form validation. Metode setRules digunakan untuk mengikat aturan validasi pada field form. Fungsi untuk melakukan validasi adalah this form validation run. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika tidak ada kesalahan pada waktu input, dan akan membalikan nilai false jika ada kesalahan pada waktu input. Variabel data adalah opsional dan mengambil array atau objek asosiatif. Array atau objek ini digunakan untuk meneruskan data ke file view sehingga dapat digunakan atau direferensikan dalam view. Else adalah pernyataan yang berarti jika tidak. Nah, yang ini tuh kebalikan dari pernyataan if. Metode flash data yang memungkinkan kita untuk mengambil variabel session yang disimpan sebagai flash data. Redirect adalah teknik yang digunakan untuk mengarahkan pengunjung domain ke URL yang berbeda. Ketiga, end-user PHP. Nah, di sini fungsi insert bisa dilakukan tidak hanya dengan satu data, tapi bisa memasukkan lebih dari satu data. Lalu this DB select digunakan untuk menyeleksi satu atau beberapa field saja pada suatu query. This DB from digunakan untuk memilih tabel yang akan diselect. This DB where digunakan untuk memberikan kondisi where pada penyeleksian tabel. Update untuk melakukan update. Delete untuk menghapus data dari tabel. Yang keempat, edit data user. Lalu bagian yang ke-11, login. Nah, login admin atau user ini dibuat untuk membedakan antara admin dengan pengunjung. Jika admin bisa mengakses seluruh menu, sedangkan pengunjung hanya bisa mengakses pemetaannya saja atau halaman front end-nya saja. Nah, yang pertama dilakukan, buat file di folder view dengan nama file login php. Lalu buat file di folder controller dengan nama login php. Ini ada kelas login, ekstensi iController, public functionnya index, dalam kurung data sama dengan array, title-nya login user, isinya login. Lalu untuk mengaktifkan tombol login, kita ke folder layout di file vheader, lalu ubah menjadi ahref sama dengan ahref pembuka PHP base URL login itu PHP. Kelasnya btn ranger square btn adjust. Untuk membuat desainnya, kita ambil dari file input data user php, lalu paste ke file login php. Nah, agar password tidak terlihat, maka harus ditambahkan tipe password. Jadi ketika di input angka atau huruf tidak kelihatan, jadi yang kelihatan hanya bintang-bintang saja. Lalu buat model login dengan nama file mlogin php. Ini class mlogin ekstensi iModel. Public functionnya karena ini login, jadi bikin login. Ada variabel username dan password. Lalu buat file user login php di folder libraries.
Untuk meload file user login PHP, pertama kita buka folder config, lalu pilih file autoload PHP, kemudian tambahkan file user login. Nah, tujuannya itu untuk memanggil file user login PHP yang tadi sudah dibuat. Lalu tambahkan form validation username dan password yang ada di file user PHP ke controller file login PHP. Tambahkan juga if kondisi untuk form validation. Jika sudah berhasil login, untuk tombol logout, tambahkan juga function logout di controller file PHP. Selanjutnya, untuk membatasi hak akses, buka folder view, lalu layout, pilih file vHeader PHP, tambahkan if kondisi. Nah, lalu untuk yang base URL login atau logout, ini tujuannya agar jika berhasil login, maka nanti otomatis tombol loginnya itu berubah menjadi tombol logout. Itu juga sebaliknya. Selanjutnya, untuk menyembunyikan input sekolah, user, dan input user, copy php if di session user data username, lalu paste di vnev. Nah, tujuannya itu agar menu tidak terlihat setelah logout. Untuk menyembunyikan tombol edit dan hapus sekolah di data sekolah, buka file vnev php, lalu copy php if di session user data username yang tadi, lalu pastenya di data sekolah. Untuk menambahkan nama user agar terlihat jika sedang login, tambahkan nama user di session user data nama user di file vHeader PHP. Dan nanti hasilnya akan terlihat nama user. Selanjutnya, untuk membatasi hak akses agar pengguna tidak bisa mengakses user melalui URL, buka file controller user PHP, kemudian tambahkan this user login, cek login, bagian construct. Nah, copy juga yang tadi, lalu pindahkan ke file controller sekolah PHP di bagian function input, edit, dan hapus. Selanjutnya, bagian yang ke-12 ada halaman front end, instalasi template. Halaman front end dibuat untuk tampilan pengunjung. Pertama, menginstal template. Template yang digunakan yaitu template dari Greenwheels. Dan di sini link untuk mendownloadnya. Jika sudah mendownload, kemudian diekstrak, lalu pindahkan ke folder project WebKit yang kita buat. Rename foldernya dengan nama front end. Lalu buat front end di folder view, kemudian buat juga filenya yaitu vhead php, vnav php, vheader php, vcontent php, vfooter php, vwrapper php. Nah, di sini yang membedakan dari layout dan front end adalah file dari vheader, vhead, vfooter, dan vnav. Jadi untuk isi file vwrapper dan vcontent itu isinya sama, jadi nanti di copy paste aja. Untuk vhead php, buka halaman Greenwheels bagian contact us, klik kanan lalu pilih view page search, copy paste bagian 1 sampai penutup head. Setelah itu sesuaikan lokasi CSS dan JavaScript-nya. Kalau jika sudah, diubah detailnya di sini sistem informasi geografis DKI Jakarta. Agar akses langsung menuju ke halaman front end
Setelah halaman front end, buat controller file WebGIS PHP, lalu buat juga file view WebGIS PHP. Class WebGIS, ekstensi iController, public function index, datanya sama dengan array, titelnya WebGIS sekolah, isi view WebGIS. Setelah itu buka file config routes PHP lalu ubah menjadi WebGIS. Untuk view header PHP-nya, copy paste bagian top header dan headernya yang tadi di halaman green wheels-nya. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk VNAV PHP, copy paste bagian footer PTM. Ya, sila yang bagian ini home, list sekolah, about. Untuk view footer PHP, copy paste bagian copyright. Ini bagian paling bawah. Tampilannya akan seperti ini. Untuk view WebGIS PHP, web ini div class sama dengan row, class call SM12, div class sama dengan panel primary, div class panel heading, pemetaan lokasi sekolah, div class panel body, div ID-nya map ID, style height 500 pixel. Nanti tampilan seperti ini. Lalu buat halaman list sekolah di file view list sekolah PHP. Untuk memanggil file view list sekolah PHP, buat function list sekolah di file controller WebGIS PHP. Public function list sekolah, datanya sama dengan array, titelnya WebGIS sekolah, bis M sekolah tampil. Nanti isi sekolahnya itu dari file M sekolah. Isinya v list sekolah. Untuk mengaktifkan tombol home, list sekolah dan about, buka file front end vnav php lalu ganti menjadi ditambahkan base URL WebGIS. Untuk file sekolah PHP, copy paste dari file WebGIS PHP. Ini tampilannya about seperti ini. Untuk memanggil file about PHP, buat function about di file controller WebGIS PHP. Dan nanti jika sudah dipanggil, nanti hasilnya akan seperti ini tampilannya. Untuk mengaktifkan tombol login di front end, buka file header PHP, lalu hapus data toggle dan data target dan tambahkan base URL login. Selanjutnya, untuk memunculkan hanya form login saja, tidak di halaman admin, maka file login PHP-nya diatur di controller file login PHP. Seperti ini. Setelah itu, di file login PHP, install template di localhost di sekolah template, ambil halaman loginnya, klik kanan lalu view page search, copy bagian baris 1 sampai 28. Lalu dipaste di sini seperti ini. Setelah itu copy baris 65 sampai habis, lalu paste di bawahnya dan sesuaikan asetnya untuk menambahkan asetnya dengan menambahkan base URL template. Nah, agar form login berada di tengah, copy paste di class call md4
call MD offset 4, call SM 6, call SM offset 3, call XS 10, call XS offset 1. Selanjutnya tambahkan href base URL class btn success btn sm kembali ke web untuk membuat tombol kembali ke halaman web. Jadi di sini untuk kembali ke halaman webnya. Selanjutnya untuk proteksi buka file controller sekolah PHP. Lalu copy ini lalu paste ke file controller home PHP. Lalu selanjutnya bagian ke-13, pemetaan lokasi sekolah. Untuk pemetaan lokasi sekolah menggunakan leaflet. Buka halaman leafletnya, pilih bagian CDN. Jika sudah, copy paste ke file vhead PHP. Setelah itu, ke file v pemetaan PHP, lalu copy baris 5 sampai 13, lalu paste ke file v webgis PHP. Masih di v pemetaan, copy baris 1, paste ke v webgis PHP dalam panel body. Yang ID, div ID, map ID, style, height, 500 pixel. Untuk menampilkan lokasi di pemetaannya, buka file controller home PHP, lalu copy bagian public function construct, paste di file webgis PHP di atas public function index. Selanjutnya kembali ke file home PHP, copy variabel sekolah dis m sekolah tampil, paste ke file webgis PHP di bagian public function index. Setelah itu ke file v pemetaan PHP, copy baris 15 sampai 25. Lalu paste ke file v webgis PHP di bawah add to my map. Sini. Nanti hasilnya akan seperti ini tampilannya. Untuk membuat tampilan list sekolah, buka file controller webgis PHP, copy variabel sekolah dis m sekolah tampil, paste di public function list sekolah. Setelah itu buka file v data sekolah PHP, copy baris 12 sampai 45, paste di file v list sekolah PHP di bagian panel body. Nah, ini hasil dari list sekolah. Jadi nanti tampilan table seperti ini. Baik, saya Waratunisa. Di sini saya akan menjelaskan codingan atau menjelaskan alur menambahkan gambar di webgis ya. Oke, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah dengan memodifikasi database-nya terdahulu. Jadi sebelum ditambahkan itu tidak ada field gambarnya, jadi cuma sampai keterangan aja nih. Dengan itu sekarang ditambahkan nih field gambarnya di tabel sekolah. Nambahinnya di samping atau di setelah keterangan. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini.
Setelah modifikasi database-nya, selanjutnya adalah kita membuat folder baru di dalam folder WebGIS sekolah ya. Kita buat folder baru dalam sekolah. Tujuan membuat folder gambar itu untuk menampung gambar yang diupload melalui WebGIS tersebut. Jadi setiap kali kita upload gambar atau kita input gambar di web itu, maka gambar tersebut akan secara otomatis tersimpan di folder gambar ini. Ya. Lalu selanjutnya adalah di file input data sekolah, tambahkan codingan untuk memunculkan upload gambar dan tombol ya. Ini upload gambar dan tombol atau buttonnya untuk simpan dan untuk reset. Ya, tampilannya kita lihat. Tampilannya akan seperti ini. Ya, ada gambar. Ya, upload gambar. Sama ada tampilan button nih. Ada button simpan sama reset. Kemudian hapus dan tambahkan codingannya. Yang awalnya itu kan echo from open saja ya. Mari kita ubah menjadi from open multipath. From open multipath ini akan membuat atribut tambahan berupa end type multipath dari from data. Pada from pembuka yang mengizinkan kita untuk mengunggah gambar ya, atau file. Fungsi ini diperlukan jika kita ingin menggunakan from untuk upload gambar atau file ya. Lalu selanjutnya tambahkan script ini ya untuk validasi from ya. Jadi nih config upload path gambar ini fungsinya untuk pengaturan kemana file akan diupload. Sebagai contoh kita menerapkannya ke dalam folder gambar ya, dalam directory root. Terus config allow types itu fungsinya untuk file apa saja yang diperbolehkan ya. Untuk config max size itu adalah fungsi untuk batas maksimal ukuran file yang boleh diupload. Jadi semisal file tersebut melebihi dari 2000 ini, maka terjadi error ya. Terus this upload initialize berfungsi untuk mengatur frekuensi ya, dengan memanggil fungsi inisialisasi. Terus tahap selanjutnya yaitu proses if this upload the upload gambar. Maksudnya apa sih? Dia tuh memiliki arti jika proses upload gagal, maka akan tampil pesan upload gambar. Ya, dimana dari nama pokoknya tuh kalau ada error, misal gambar yang melebihi ukuran, dia akan menampilkan tampilan error ya. Terus jika proses berhasil, akan muncul data berhasil disimpan. Lalu akan ngedirect ke halaman view ya. View sekolah input. Nah, oke. Jadi ini itu adalah perulangan if. Jadi semisal kita pas kita upload foto mengalami error atau size-nya besar, maka akan menampilkan notifikasi error. Ya. Nih, akan
Jika sukses upload gambarnya itu, maka langsung mengeksekusi nih script yang else ini. Jadi inputannya itu akan masuk ke database. Karena itu, script yang ada di fieldnya harus sama seperti database agar tidak mengalami error. Misal ini nama underscore sekolah, ini tuh harus sama seperti yang di database-nya itu, field database-nya. Oke. Terus lalu tambahkan scriptnya jika mengalami gagal upload gambar. Jadi jika mengalami error, maka akan menampilkan alert ya, alert danger ya. Terus selanjutnya lalu tambahkan script untuk gambar di data sekolah ini ya, data sekolah. IMG yang ini itu berfungsi untuk menampilkan gambar ke table ya, ke from gitu, gimana ya, kayak pokoknya table gitu dengan ukurannya itu 150 pixel. Nah, di edit data sekolah kita tambahin nih ini fungsinya itu untuk apa? Untuk menampilkan gambar jika kita edit atau sebagai patinjaunya dengan ukuran lebarnya itu adalah 120 pixel. Lalu di sekolah.php tambahkan function edit. Jadi ini adalah form validasi gitu dan harus diisi. Semisal ada yang kosong, maka akan muncul notif harus diisi ya. Ini required, jadi wajib diisi. Ya. Oke. Ini adalah perulangan if ya. Sama seperti tadi yang awal. Jadi semisal ingin mengubah gambar, kita pengen mengubah gambar nih, jadi mengeksekusinya yang ini. Nah, semisal kita tidak ingin mengubah gambar, jadi cuman kita kayak mengubah nama sekolahnya, alamatnya, atau apa gitu, tanpa mengubah gambar, maka akan mengeksekusi script yang ini. Akan menjelaskan codingan untuk menampilkan detail ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah tambahkan script untuk menampilkan pop-up gambar. Jadi jika kita kursor diarahkan ke pinatnya ya, maka pop-up tersebut akan muncul. Mungkin bisa lihat di next slide-nya ya. Jadi semisal kita mengarahkan nih ke sini, dia bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, terus kenapa sih gunanya ini untuk apa? Ini tuh gunanya jadi tuh jika kita klik detail nih yang di sini, dia akan mengarahkan ke halaman detail. Lalu di controller webdisk.php kita tambahkan nih function detail seperti ini ya. Jadi nanti untuk title-nya akan diubah menjadi detail sekolah, dan untuk isinya pun tampilannya ada di folder view detail ya. Ini juga modelnya ada di ada di file m_model ya, untuk detailnya ya. Terus lalu isi file v-detail menggunakan script ini. Jadi yang ini adalah tampilan detail ya,
yang berisi nama sekolah, status sekolah, alamat sekolah, dan lain-lain. Nah, yang untuk ini adalah script untuk menampilkan halaman detail. Kayak untuk ngambil petanya di halaman detail ya. Di bagian set view, ini di bagian set view ini untuk bagian latitude dan longitude itu adalah koordinatnya. Jadi semisal kita arahin kursornya nih di SMP 245, nanti secara otomatis dia akan mengambil latitude dan longitude-nya itu sendiri, kayak mengambil datanya gitu. Terus untuk ini tuh gunanya nih yang icon ini. Jadi tuh pinletnya itu bisa kita ubah nih. Kita ubah kayak gambar apa gitu. Jadi kita masukin pinletnya itu, gambar pinletnya itu di file, di folder icon ya. Ini juga size-nya dari icon pinlet itu. Yang ini adalah tampilan pop-up yang jika kita arahkan pinletnya maka akan menampilkan pop-up. Dan di situ juga ada kayak nama sekolahnya, alamatnya, statusnya, terus ada keterangannya juga. Yang pertama kali adalah buka aplikasi Excel, lalu aktifkan Apache dan MySQL-nya. Jika sudah aktif, buka browser, URL-nya localhost, lalu nama foldernya. Ini adalah tampilan user utama ya, tampilan utama user. Di sini kami memakai leaflet.js ya. Ini juga bisa di zoom, bisa di zoom in, zoom out ya. Terus kita buka list sekolah ya. List sekolah di sini adalah list sekolah yang udah kita masukin di inputan itu, di data-data sekolah bagian admin. Terus about. Di about ini adalah sedikit penjelasan tentang WebGIS. Sekarang adalah kita login untuk adminnya. Klik login, kita masukin username dan password. Jika username dan passwordnya salah, maka ada bacaan ini ya, muncul notifikasi ini. Jadi kita masukin yang benarnya ya, kita klik login. Nah terus ini adalah tampilan utama admin ya. Disajikan adalah pemetaan sekolahnya nih. Tuh ya, ketika kita klik muncul detailnya. Terus klik data sekolah. Ya. Data sekolah ini adalah data-data sekolah yang sudah diinput. Di sini kita juga bisa edit. Misal di sini kita SMA Negeri 81. Oke, ini lokasinya kita ubah. Oke, kita lihat di latitude dan longitude-nya ya, secara otomatis berubah. Terus kita lihat ya, tuh. Nah, setelah itu kita simpan. Akan muncul data berhasil diedit. Terus misal kita mau hapus, klik hapus. Akan muncul pop-up seperti ini. Jika ingin hapus, klik OK. Ada tulisannya data berhasil dihapus. Terus sekarang kita ke input sekolah. Misal nama sekolahnya SMP Negeri 245. Ya, alamatnya Jalan Mukhtar Raya. Status sekolahnya negeri. Kepala sekolahnya
Haji aja namanya. Terus lokasinya longitude dan latitude kita misal dia ada di sini. Oke. Keterangannya SMA SMP favorit ya. Oke. Terus kita masukin gambar. Oke, mungkin ini aja. Ya, klik open. Oke. Klik simpan. Oke, data berhasil disimpan ya. Kita lihat data sekolah masuk apa enggak. Oke, masuk ya, SMP Negeri 245. Kita lihat di pemetaannya nih, kita cari nih SMP 245. Nah, tadi kita masukin kayak seperti di sini. Oke, SMP Negeri 245. Untuk user, ini bisa diedit dan dihapus ya. Ini input user juga bisa ditambahin. Bisa nama usernya Wardah. Terus passwordnya adalah Wardah juga. Langsung klik simpan. Kita lihat di tabel user. Oke, Wardah Tunisa, Wardah. Terus sekarang kita logout ya. Nah, Anda berhasil logout. Oke. Terus kita kembali nih ke web. Kita buka list sekolah. Tuh ya, ada ya yang tadi masukkan SMP Negeri 245. Kita copy. Kita masukin yang ini. Terus kita klik detail. Oke, akan muncul seperti ini. Ya, detailnya. Dari pop-up-nya, dari gambar sekolahnya juga, terus detail data-data sekolahnya juga ada.